Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Bentuk toleransi Sintayong di bulan Ramadan, duet baru Justin Hamner di Liga Jepang, titik terang sumpah WNI Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pemain abroad timnas Indonesia Elkan Bagot sukses mencatatkan clean sheet bersama Bristol Rovers di Ligue 1, yakni menyusul hasil laga tandang 0-0 melawan Fleetwood di Stadion Highbury, Inggris pada Rabu dini hari. Clean sheet itu merupakan catatan nirbobol ketika Elkan Bagot bersama Bristol Rovers setelah gabung dari Ipswich Town pada bursa transfer Januari 2024. Diduetkan dengan bek tengah muda Inggris Connor Taylor dan pelatih Bristol Matt Taylor, pada laga itu Elkan Bagot juga mencatatkan penampilan penuh kelimanya bersama dengan klub barunya itu di paruh kedua musim ini. Berdasarkan catatan SofaScore, bek jangkung 21 tahun itu tampil solid dengan 5 clearance, 1 block shot, 2 intercept, melakukan 84 sentuhan, melakukan 71 kali umpan dengan akurasi 76%, 4 umpan lambung sukses dari 10 percobaan, dan memenangkan 8 duel udara dari 11 kesempatan. Hasil imbang ini sendiri membawa Bristol berada pada posisi ke-11 klasemen sementara Ligue 1 2023-2024 dengan 50 poin dari 37 laga. Pelatih timnas Indonesia Sintayong makin kental dengan budaya Indonesia setelah 3 tahun menangani skuad Garuda. Terbaru ia pun turut mendukung para pemain untuk menjalani ibadah puasa saat Ramadan. Dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sintayong mengenakan pakaian bernuansa Ramadan sambil mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selain itu, STY juga menuliskan pesan agar berbuat baik dan mendekatkan diri kepada keluarga tercinta. Unggahan pelatih Korea Selatan tersebut pun didukung salah satu merek fashion yang selama ini mensponsori penampilan Sintayong di luar lapangan. Sontak saja berbagai dukungan menghampiri Sintayong lewat kolom komentar. Mengingat STY baru-baru ini menjalani tur ke luar negeri, yakni untuk memantau perkembangan beberapa pemain naturalisasi Indonesia yang berkarir di Belanda dan Belgia. Selain memantau perkembangan pemain, tujuan STY ke Eropa diyakini untuk melobi klub agar melepas sejumlah pemain Indonesia yang dibutuhkan tenaganya di berbagai event. Setelah Nathan Joeon, giliran PSSI akan memandu pengambilan sumpah untuk 2 pemain keturunan lainnya, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Kemungkinan besar kedua pemain dengan posisi striker dan gelandang ini diambil sumpah pewarganegaraan pada Rabu 13 Maret. Segera setelah diambil sumpah selesai, PSSI akan mendaftarkan nama kedua pemain keturunan asal Belanda itu ke FIFA. Erik menjelaskan permohonan naturalisasi terhadap Ragnar dan Tom Haye memang sudah disetujui oleh pihak DPR, namun prosesnya masih terus berlanjut. Saat ini pihaknya masih menunggu surat dari DPR kepada Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Presiden, sehingga pemain bisa mengangkat sumpah dan mendapatkan KTP dan paspor. Sumpah WNI Ragnar Oratmangun dan Tom Haye sendiri bisa dikebut tengah malam seperti yang sudah dilakukan oleh Nathan Joeon. 2 pemain keturunan disebut-sebut bakal menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Kedua pemain yang dimaksud adalah Jens Raven dan Calvin Verdong. Hal tersebut merupakan bentuk kerja keras Sintayong, yakni usai memantau pemain di Eropa. Spekulasi tersebut berawal dari postingan Instagram Sintayong beberapa waktu yang lalu, di mana Kosin yang tengah memantau para pemain abroad timnas Indonesia kedapatan bertemu dengan kedua pemain tersebut. Sintayong memposting foto bersama Calvin Verdong usai pertandingan NEC Nijmegen versus SC Heerenveen, yakni di lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Sintayong sendiri awalnya menyaksikan laga tersebut untuk memantau 2 pemain timnas Indonesia, yakni Nathan Joeon dan Tom Haye, yang memang memperkuat SC Heerenveen. Pada kesempatan lain, pelatih asal Korea Selatan ini pun juga terlihat berfoto dengan pemain Dordrecht U21 Jens Raven.
Pada unggahan foto ini juga terlihat salah satu striker keturunan timnas Indonesia, Rafael Struijk. Banyak yang beranggapan postingan Sintayong tadi sebagai isyarat Jens Raven akan bergabung ke timnas Indonesia. Jens Raven sendiri memang merupakan salah satu striker yang cukup produktif di Liga Belanda dengan torehan 6 gol dari 13 pertandingan bersama dengan Dordrecht U21. Pemain serba bisa timnas Indonesia Justin Hapner resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Jepang Cerezo Osaka dari klub Liga Inggris Wolves. Justin Hapner akan menjalani masa peminjamannya bersama Cerezo Osaka hingga akhir 2024. Bos Cerezo Osaka Hiroaki Morishima mengungkapkan rasa senangnya bisa mendaratkan pemain yang mana Fasi berperan sebagai bek tengah, gelandang jangkar serta bek sayap itu ke klubnya. Menurutnya, sebuah keputusan bagus bagi Hapner untuk melanjutkan jenjang karirnya bersama Cerezo Osaka. Terlebih pemain 20 tahun ini memiliki kekuatan dan kemampuan fisik yang tinggi. Morishima optimis kualitas Justin Hapner mampu bersaing hingga menjadi duet maut bersama Seiya Maikuma yang mulai mendapatkan tempat utama di timnas Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut merespon keputusan Justin Hapner yang bergabung bersama klub Jepang Cerezo Osaka. Pasalnya kabar tersebut cukup mengejutkan karena belum lama ini Hapner dipromosikan ke tim utama Wolverhampton Wanderers dari U21. Kendati demikian, Erick Thohir sendiri lebih memilih mendoakan agar Hapner bisa lebih sukses bersama klub barunya lagi. Sementara itu, Hapner sendiri tak bisa mengutarakan kebahagiaannya usai mentas di kasta tertinggi Liga Jepang. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Hapner tak sabar bermain di hadapan fans klub 4 kali juara Liga 1 Jepang ini. Diketahui Justin Hapner mengikuti sejumlah mantan pemain timnas Indonesia yang pernah berkarir di Jepang seperti almarhum Ricky Yakobi, Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, dan juga Pratama Arhan. Harapannya, skill Justin Hapner pun terus berkembang bersama Cerezo Osaka. Setelah masa peminjamannya berakhir, harapannya Justin Hapner pun kembali berkarir di Eropa. Dengan begitu, tenaga Hapner bakal terus diandalkan oleh timnas Indonesia. Persib Bandung ragu melepas gelandang naturalisasi Mark Klok untuk bergabung ke timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dokter tim Persib Bandung Dr. Muhammad Rafi Gani menjelaskan bahwa Klok bukan mengalami cedera. Namun gelandang yang identik dengan nomor punggung 23 ini merasakan keluhan di bagian tendon Achilles. Dr. Rafi sendiri mengaku sudah melakukan upaya untuk mengetahui penyebab yang membuat Klok mengalami rasa nyeri. Ia sudah melakukan pemeriksaan melalui X-ray ultrasonografi atau USG hingga magnetic resonance imaging atau MRI. Di sisi lain, pelatih Bojan Hodak pun memastikan tidak akan menahan kepergian pemainnya untuk membela tim nasional. Namun, satu dari dua pemain yang terpanggil membela Indonesia mengalami kendala. Karena itulah pelatih asal Kroasia itu harus melihat lebih dulu kendala yang dialami oleh Mark Klok. Demi mengalahkan timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Philippe Troussier dikabarkan akan mencontek strategi Park Hang-seo di timnas Vietnam. Mengutip dari Sohado VN, Philippe Troussier coba mengandalkan gelandang andalan Park Hang-seo di timnas Vietnam U23 Nguyen Duc Chen. Sepak bola 25 tahun ini berandil besar saat timnas Vietnam U23 juara SEA Games 2019, yang mana di partai puncak menang 3-0 atas timnas Indonesia U23. Di timnas Vietnam, senior Nguyen Duc Chen memang baru mengemas 2 caps. Namun tiap kali pemain Viettel LC ini bermain, timnas Vietnam selalu mendapatkan hasil positif yakni menahan Jepang 1-1 di kandang lawan dan menumbangkan Afghanistan 2-0. Sejauh ini, atau dalam 12 laga memimpin timnas Vietnam, Philippe Troussier belum pernah mengandalkan Nguyen Duc Chen yang biasa mentas sebagai gelandang bertahan. Mengutip dari Soha, Philippe Troussier ternyata sudah lama memantau pemain yang satu ini. Dalam pandangan Philippe Troussier, gaya permainan Nguyen Duc Chen mirip gelandang-gelandang asal Eropa. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.